Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursana. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahannya, bahkan juga kegagalan dirinya. Konsep diri juga menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya. Konsep diri adalah hal yang dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri komponen kognitif dan konsep diri komponen efektif. Komponen kognitif adalah pengetahuan individu tentang dirinya, mencakup pengetahuan siapa saja yang ada memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran ini disebut citra diri, sementara itu, komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan diri dan harga diri individu. Mengemukakan bahwa konsep diri terdiri atas konsep diri akademis dan non-akademis. Selanjutnya, konsep diri non-akademis dapat dibedakan menjadi konsep diri sosial dan penampilan diri. Jadi, konsep diri secara umum dapat dibedakan menjadi konsep diri akademis, konsep diri sosial, dan penampilan diri. Konsep diri memiliki peran penting dalam menentukan peranan penting dalam menentukan perilaku individu dalam mengembangkan dirinya. Manfaat dari mengetahui konsep diri adalah individu bersikap optimis, percaya diri, senantiasa berpikir, dan bersikap atau berperilaku positif. Dengan mengetahui konsep diri, individu diharapkan belajar untuk memandang bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Terbentuknya konsep diri. Konsep diri adalah sistem operasi yang menjalankan komputer mental yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri ini, setelah terinstall, akan masuk di pikiran bahwa sadar dan mempunyai bobot pengaruh sebesar 88% terhadap level kesadaran seseorang dalam suatu saat. Semakin banyak konsep diri, maka semakin mudah seseorang untuk berhasil. Demikian juga sebaliknya. Proses pembentukan konsep diri dimulai sejak anak masih kecil. Masa krisis pembentukan konsep diri adalah saat anak masuk di sekolah dasar. Kita dapat melihat diri seseorang dari sikap mereka. Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, dan yang menantang, takut gagal, takut sukses, dan pesimis. Banyak lagi perilaku interator lainnya. Ciri-ciri konsep diri. Ciri-ciri konsep diri yang positif dan mengarah pada penerimaan diri individu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keyakinan dan kemampuan dirinya dalam menghadapi kehidupan yang dijalaninya. Yang kedua, menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang sederajat dengan manusia lainnya. Yang ketiga, mampu menempatkan dirinya pada kondisi yang tepat sebagaimana orang lain, sehingga keberadaannya dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, kelemahan yang dimilikinya tidak membuatnya menyalahkan dirinya sendiri, sebagaimana ia mampu menghargai setiap kelebihannya. Manfaat mengetahui konsep diri. Dengan adanya konsep diri, individu memandang atau menilai dirinya sendiri akan tampak jelas dari seluruh perilakunya. Dengan kata lain, perilaku seorang akan sesuai dengan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Apabila individu memandang dirinya sebagai seseorang yang memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan tugas, maka individu itu akan menampakkan perilaku sukses dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, peranan citra fisik. Tanggapan mengenai keadaan fisik seseorang biasanya didasari oleh adanya keadaan fisik yang dianggap ideal oleh orang tersebut atau pandangan masyarakat umum. Seseorang akan berusaha untuk mencapai standar di mana ia dapat dikatakan mempunyai kesadaran fisik ideal agar mendapat tanggapan positif dari orang lain. Yang kedua, peranan jenis kelamin. Peranan jenis kelamin salah satunya ditentukan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak masyarakat yang menganggap peranan perempuan hanya sebatas urusan keluarga. Hal ini menyebabkan
perempuan masih menemui kendala dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sementara di sisi lain, laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, peranan perilaku orang tua. Lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan konsep diri seseorang. Salah satu hal yang terkait dengan peran orang tua dalam pembentukan konsep diri adalah cara orang tua dalam mempengaruhi kebutuhan fisik dan fisiologis anak. Yang terakhir, peranan faktor sosial. Interaksi seseorang dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu hal yang membentuk konsep diri orang tersebut. Struktur, peran, dan status sosial seseorang menjadi landasan bagi orang lain dalam memandang orang tersebut. Kesimpulan dari materi ini adalah bagaimana karakter diri kita, konsep diri kita, dan penyesuaian diri kita, sehingga kita sebagai makhluk sosial tidak merasa minder, resah, takut, dan lainnya untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Saat kita mampu mengenali diri, konsep diri, dan penyesuaian diri kita, maka kita akan merasa lebih tenang dan lebih berpengalaman dalam menjalani hidup ini tanpa ada cemas, ragu terhadap dunia yang akan kita jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.